Di sebuah desa kecil yang berada di kaki Gunung Kayangan, hiduplah seorang gadis bernama Keliste. Sejak kecil, Keliste sudah memiliki kepekaan yang berbeda dari orang lain. Ia dapat merasakan arah angin, memahami suara dedaunan, bahkan mendengar bisikan halus dari hutan yang jarang dikunjungi manusia. Banyak orang desa mengatakan bahwa ia terpilih meski mereka tak tahu untuk apa. Suatu pagi, saat matahari baru muncul dan sinarnya menembus sela pohon bambu di belakang rumahnya, Keliste terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah danau berkilauan dengan 7 cahaya lembut menari di atasnya. Di tengah danau, terdengar suara merdu memanggil namanya, "Keliste, datanglah, waktumu telah tiba." Keliste terbangun dengan dada berdebar. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Air yang berkilau, udara dingin yang menyentuh kulitnya, bahkan aroma bunga hutan yang belum pernah ia cium sebelumnya, terasa masih menempel. Seharian penuh, ia tak bisa fokus. Bahkan ketika membantu ibunya menumbuk padi, pikirannya melayang pada danau misterius itu. Akhirnya, saat senja tiba, Keliste duduk di tepi sungai desa dan menatap arus air yang tenang. "Kenapa perasaan ini begitu kuat?" gumamnya. Saat itulah seorang pemuda mendekat. "Harry," sahabat masa kecil Keliste, sekaligus pemuda yang diam-diam menaruh hati padanya. "Kamu terlihat gelisah hari ini," katanya sambil duduk di sampingnya. Keliste terdiam sejenak menimbang apakah ia harus menceritakan mimpi itu. Namun entah mengapa, suara dalam hatinya berkata Harry bisa dipercaya. "Aku bermimpi tentang sebuah danau di dalam hutan kayangan, dan rasanya aku harus pergi ke sana." Harry menatapnya kaget. "Keliste, hutan itu terlarang. Banyak orang masuk dan tak kembali. Tapi aku merasa dipanggil," jawab Keliste lirih. Mendengar itu, Harry merasakan dingin merayap di punggungnya. Ia tahu Keliste bukan tipe yang percaya hal-hal aneh, apalagi sampai ingin masuk hutan sendirian. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ketika malam turun, angin bertiup kencang membawa aroma bunga hutan yang tak biasa. Daun-daun bergoyang seperti sedang menyampaikan pesan. Keliste menatap pepohonan gelap itu dari kejauhan dan, untuk sesaat, ia melihat cahaya kebiruan muncul di antara batang pohon, lalu menghilang. "Aku harus ke sana," batin Keliste. Ia tidak tahu bahwa malam itu 7 sosok bersayap tengah terbang melingkari danau kayangan jauh di dalam hutan. Air danau bergetar lembut ketika sang pemimpin bidadari berucap, "Keliste sudah mendengar panggilan kita. Waktu penjaga baru telah tiba." Tanpa disadari, kehidupannya akan berubah selamanya. Keesokan paginya, kabut tipis menggantung di desa. Keliste bangun lebih awal dari biasanya, merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya keluar rumah. Sambil mengenakan selendang coklat miliknya, ia menatap ke arah hutan kayangan yang tampak samar dari kejauhan. Aneh, kabut di bagian hutan itu terlihat lebih tebal, seolah menyembunyikan sesuatu. Saat berjalan menuju sumur desa, Keliste kembali merasakan sensasi ganjil, seperti ada suara lembut memanggil namanya. Meski tak ada siapapun di sekitar, ia menoleh ke segala arah, tapi hanya suara burung pagi yang terdengar. Ketika sedang termenung, Harry datang membawa beberapa ikat kayu. "Kamu masih memikirkan mimpi itu?" tanyanya tanpa basa-basi. Keliste mengangguk pelan. "Bukan hanya mimpi. Aku merasa seperti diseret ke sana." Harry menghela napas. "Kalau begitu, izinkan aku ikut. Aku nggak akan biarkan kamu masuk hutan sendirian." Keliste ingin menolak, namun ia tahu Harry selalu keras kepala jika menyangkut dirinya. Ia akhirnya mengangguk, dan Harry tersenyum tipis, meski jelas ia menyembunyikan rasa cemasnya. Siang hari, mereka berdua mulai berjalan menuju pinggir hutan. Semakin dekat, Keliste merasakan udara berubah, lebih dingin, namun nyaman. Daun-daun bergerak tanpa angin. Burang-burang yang biasanya berkicau justru berdiam. "Rasanya seperti ada yang menunggu kita," bisik Keliste. "Aku cuma berharap itu bukan hal buruk," sahut Harry dengan suara tegang. Begitu mereka tiba di batas hutan, kejadian tak terduga terjadi. Pohon-pohon besar yang biasanya saling rapat tiba-tiba tampak memberi celah. Akar-akar bergerak pelan, seolah membuka jalan. Harry terbelalak. "Keliste, kamu lihat itu?" Keliste mengangguk. Ia tidak takut. Aneh sekali. Bukannya gentar, ia merasa seperti pulang ke rumah. Seperti pintu yang terbuka. Langkah pertama Keliste memasuki hutan itu membuat udara berubah drastis. Sinarnya tampak keemasan meski matahari tertutup daun. Aroma bunga liar memenuhi udara. Namun, sesuatu yang lain juga hadir.
Kalista merasakan panas pada telapak tangannya. Ia menunduk dan melihat sebuah tanda samar berbentuk lingkaran muncul perlahan di kulitnya, memancarkan cahaya lembut. Harry, ini apa? Tanyanya panik. Harry mendekat, menatap dengan cemas. Aku tidak tahu. Semacam simbol. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari kejauhan. Suara perempuan bergema seperti dari dalam air. Kalista, penjaga kami, datanglah. Kalista membeku. Suara itu sama seperti yang ada di mimpinya. Namun Harry mendengar suara lain. Suara yang tidak didengar. Kalista, suara berat seperti laki-laki, memperingatkan. Jangan biarkan dia masuk lebih jauh. Harry menoleh cepat, mencari-cari sumber suara, tapi tidak menemukan apapun. Kalista, tunggu! Kita belum tahu apa yang terjadi. Namun Kalista sudah melangkah maju. Matanya tertarik pada kilauan cahaya biru di antara pepohonan. Cahaya itu menari seperti ingin dipikuti. Aku harus tahu apa yang menungguku, katanya lirih. Dan saat ia mengambil langkah itu, pepohonan di belakang mereka menutup kembali. Jalan pulang menghilang. Harry menggenggam erat tangan Kalista. Mau tidak mau, katanya dengan suara gemetar, kita harus terus maju. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membuka tabir rahasia kuno dan masa depan mereka. Berdua akan terikat pada Danau Tujuh Bidadari. Hutan kayangan semakin dalam, semakin sunyi. Tidak ada hewan yang melintas, bahkan kicau burung pun lenyap. Hanya suara daun yang bergesekan seolah berbisik-bisik di belakang mereka. Kalista melangkah dengan hati berdebar. Tapi sebuah kekuatan halus seperti menariknya maju. Harry, kamu yakin gak apa-apa? Tanya Kalista, memperlambat langkah. Aku takut, jawab Harry jujur. Tapi aku lebih takut kalau kamu masuk ke tempat ini sendirian. Kalista tersenyum tipis, merasa sedikit tenang. Mereka terus berjalan hingga tiba-tiba angin berhenti sama sekali. Udara terasa membeku. Di depan mereka, cahaya biru keperakan mulai muncul. Berpendar lembut seperti kunang-kunang, namun jauh lebih terang. Apa itu? Bisik Harry. Cahaya itu semakin banyak, mengumpul, lalu bergerak melingkar seperti tarian. 7 titik cahaya membentuk lingkaran besar. Dan sebuah jalan setapak berpendar muncul di bawah kaki Kalista. Setiap langkah yang ia ambil bersinar seperti lantai kaca yang baru terbentuk. Semakin dekat mereka menuju sumber cahaya, pepohonan mulai berubah. Batangnya tidak lagi berwarna coklat, melainkan kebiruan seperti kristal. Daunnya bergerak tanpa angin, memantulkan kilauan halus seperti serpihan bintang. Kalista memegang dadanya. Simbol bercahaya di tangannya kembali bersinar kuat, seolah merespon sesuatu yang ada di depan. Dan kemudian, pohon-pohon terakhir terbuka. Di depan mereka terbentang sebuah pemandangan yang membuat Harry menahan napas. Sebuah danau besar, warnanya seperti campuran biru safir dan perak. Permukaannya begitu jernih, memantulkan langit dan cahaya sekitarnya. Meski matahari tak terlihat, kabut putih mengambang lembut di permukaan. Dan di tengga-tengga, danau itu berdiri sebuah batu besar berukir simbol-simbol kuno. Namun yang paling memukau adalah 7 sosok perempuan bersayap yang melayang di atas permukaan air. Tubuh mereka memancarkan cahaya lembut. Rambut mereka panjang berkilau, gaunnya seperti diciptakan dari air yang jatuh perlahan. Masing-masing memiliki warna cahaya berbeda, dari biru, emas, ungu, hingga hijau zamrud. Harry melangkah mundur. 7 bidadari. Kalista tidak bergerak, seolah tubuhnya terkunci. Salah satu bidadari dengan cahaya keperakan terbang mendekat. Wajahnya lembut, namun dipenuhi wibawa. Kalista, ucapnya dengan suara yang sama seperti dalam mimpi. Selamat datang di Danau Kayangan, tempat yang telah memanggilmu sejak kelahiranmu. Kalista mengerjap. Memanggilku? Kenapa aku? Karena kau adalah penerus penjaga danau, jawab bidadari itu. Kehadiranmu sudah dinubuatkan sejak lama. Harry menatap Kalista dengan wajah bingung sekaligus takut. Penjaga? Kalista, apa maksudnya ini? Bidadari lain terbang mendekat. Rambutnya berwarna biru langit seperti air danau. Kaulah satu-satunya yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Tanda di tanganmu adalah buktinya. Kalista melihat simbol di tangannya kini bersinar sangat terang. Ada rasa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Tapi, aku gadis biasa. Aku tidak punya kekuatan apapun. Bidadari pertama tersenyum lembut. Belum, tapi kekuatan itu akan bangkit. Tiba-tiba, batu besar di tengah danau bergemuruh, air bergetar, dan cahaya terang naik dari permukaan. Harry menarik tangan Kalista dengan panik. Kalista,
Ada apa itu? Bidadari keemasan memandang jauh ke dalam cahaya. Suaranya berubah tegang. Waktumu tiba lebih cepat dari yang kami duga. Ada kekuatan gelap yang sedang bangkit. Dan dari dasar danau, sesuatu bergerak. Sesuatu besar, air danau bergemuruh semakin keras. Riak-riak besar muncul di permukaan. Seperti ada sesuatu yang berusaha naik dari kedalaman tak terlihat. Kabut putih pecah dihantam getaran air, dan cahaya keemasan dari batu besar menyala semakin terang. Harry mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh ketakutan. Kalista, kita harus pergi dari sini. Namun Kalista tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terpaku pada cahaya yang muncul di tengah danau. Tanda di tangannya berdenyut menyakitkan, memancarkan sinar yang semakin kuat seiring getaran air. Salah satu bidadari yang auranya berwarna ungu lembut turun mendekati Kalista dengan wajah tegang. Kau harus tetap tenang. Ini hanya bangkitan awal. Sesuatu telah membangunkannya. Membangunkan apa? Tanya Kalista dengan suara gemetar. Bidadari itu menatap dalam, seolah memastikan Kalista siap mendengar jawabannya. Sang penjaga kegelapan. Makhluk yang pernah ditutup di dasar danau berabad-abad lalu. Hanya penjaga danau yang bisa meredam kekuatannya. Harry terperanjat. Kenapa Kalista harus terlibat dengan makhluk seperti itu? Bidadari keperakan yang pertama kali berbicara menatap Harry lembut namun tegas karena ia keturunan penjaga pertama. Darahnya memegang segel yang menjaga dunia dari kehancuran. Sebelum Kalista sempat bertanya lagi, permukaan danau memekik seperti retakan kaca. Dari dasar, muncul bayangan hitam memanjang berputar-putar seperti asap yang terjebak dalam pusaran air. Cahaya 7 bidadari bergetar ketika bayangan itu mulai mengambil bentuk tidak jelas, namun terasa dingin dan penuh kebencian. Suara berat menggema dari kedalaman. Penjaga baru akhirnya muncul juga. Kalista membeku. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tetapi terasa menembus dada dan pikirannya. Tanda di tangannya menyala hingga membuatnya kesakitan. Jangan dengarkan dia, seru bidadari biru. Dia sedang mencoba merusak tekadmu. Bayangan itu bergerak cepat, seperti petir hitam yang mencoba keluar dari danau. 7 bidadari segera membentuk formasi melingkar di atas air. Cahaya dari tubuh mereka menyatu menjadi pelindung berbentuk lingkaran besar. Pegang tanganku, teriak Harry, menarik Kalista menjauhi tepian. Namun baru beberapa langkah, cahaya di tangan Kalista meledak. Bukan dengan kekerasan, melainkan menghasilkan gelombang lembut yang menghentikan bayangan itu seketika. Bahkan 7 bidadari menatap terkejut. Apa yang terjadi padaku? Seru Kalista panik. Bidadari keperakan terbang mendekat cepat. Kekuatanku belum sepenuhnya bangkit, tetapi segel dalam tubuhmu sudah merespons kehadirannya. Kau lebih kuat dari yang kami duga. Bayangan hitam itu tertawa rendah. Bagus, akan semakin menyenangkan menghancurkanmu, penerus kecil. Bidadari emas mengangkat tangan, cahaya memancar terang. Cukup, dia belum siap menghadapimu. Dengan gerakan cepat, 7 bidadari bersinar bersamaan. Cahaya mereka menembus dasar danau, seperti menekan makhluk itu kembali ke kedalaman. Air bergemuruh sekali lagi, lalu perlahan tenang. Namun ketenangan itu terasa seperti badai yang hanya berhenti sesaat. Bidadari keperakan menatap Kalista. Ini baru permulaan. Kalista menggenggam tangannya yang masih bersinar redup. Harry memegang bahunya, berusaha menenangkannya meski dirinya sendiri ketakutan. Aku harus belajar mengendalikan ini, ucap Kalista lirih. Dan kami akan mengajarimu, jawab bidadari keperakan. Karena jika tidak, dunia manusia maupun dunia kayangan tidak akan aman. Angin berhembus pelan, membawa aroma air danau yang dingin. Di tempat yang begitu indah, bahaya mulai bangkit dari kedalaman. Pagi pertama di danau kayangan terasa berbeda bagi Kalista. Udara lebih ringan, seolah dipenuhi serpihan cahaya yang tak terlihat. Ketika ia membuka mata, ia menyadari dirinya tidur di sebuah balai kecil dari batu putih yang hangat, dikelilingi pepohonan kristal. Harry tidur tak jauh darinya, tampak kelelahan karena kejadian semalam. Dia butuh istirahat. Suara lembut terdengar. Bidadari biru melayang turun, sayapnya berkilau seperti embun pagi. Hari ini giliranmu yang harus bersiap. Kalista bangkit perlahan. Tanda di tangannya masih berdenyut, namun tidak lagi menyakitkan. Apa aku benar-benar harus menjadi seorang penjaga? Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia ini atau tentang kekuatan itu. Bidadari biru tersenyum. Tidak ada penjaga yang lahir dengan kemampuan. Mereka dilatih. Dan kau, Kalista,
memiliki sesuatu yang langka, kepekaan terhadap alam. Setelah Harry terbangun, para bidadari mengajaknya tinggal di balai kecil itu agar bisa mendampingi Kalista meski ia tidak memiliki kekuatan apapun. Harry tentu langsung menyetujuinya, bahkan terlalu cepat, sehingga membuat Kalista tersenyum kecil. Pelatihan dimulai ketika matahari terbit penuh. Bidadari keemasan yang menjadi pemimpin mereka berdiri di tengah lingkaran batu. Cahaya dari tubuhnya memantul kuat, membuat tempat itu terasa seperti aula kerajaan. "Kalista," katanya anggun namun tegas, "kekuatanmu berasal dari ikatan antara tubuhmu dan danau kayangan. Kau harus belajar mengendalikan aliran energinya." Ia menunjuk simbol di tangan Kalista. "Itu bukan sekadar tanda, itu adalah pintu untuk menghubungkan dirimu dengan kekuatan alam." Kalista menatap telapak tangannya dengan perasaan campur aduk. Bidadari keperakan melayang di sampingnya. Langkah pertama, merasakan. Ia memegang kedua telapak tangan Kalista dan menutup matanya. "Dengarkan, bukan dengan telinga, tetapi dengan hatimu." Kalista mencoba mengikuti. Awalnya yang ia rasakan hanyalah angin ringan, namun perlahan, suara-suara lembut bermunculan. Suara air bergerak, suara daun, suara gemuruh lembut dari bumi di bawah kakinya. Semuanya menyatu membentuk harmoni. Aku bisa mendengarnya," bisik Kalista. "Baik, sekarang arahkan," ujar bidadari keperakan. Tanda di tangan Kalista mulai memancarkan cahaya. Ia merasakan energi mengalir dari dalam tanah naik ke tubuhnya, hangat dan halus seperti aliran air. Namun saat mencoba mengendalikannya, cahaya itu meledak tidak beraturan. Boom! Lingkaran batu bergetar keras. Harry yang menonton dari pinggir hampir tersungkur. Bidadari ungu menahan tubuh Kalista agar tidak jatuh. "Tenang, kau menggunakan terlalu banyak energi." Wajah Kalista memerah. "Maaf, aku tidak bisa menahannya." "Justru itu sebabnya kau dilatih," jawab bidadari emas. "Kekuatan besar harus diarahkan, bukan ditahan." Pelatihan berlanjut berjam-jam. Kalista belajar mengatur napas agar energi tidak meluap, mengalirkan energi ke simbol tanda, menyerap kekuatan air tanpa dipengaruhi emosi. Meski berkali-kali gagal, ia selalu bangkit lagi. Setiap kali ia terjatuh, Harry datang memberi dorongan kecil, entah berupa senyuman atau kalimat sederhana. "Kamu pasti bisa." Menjelang sore, Kalista akhirnya berhasil menyalurkan cahaya lembut ke udara, stabil, tidak meledak, tidak menyakiti siapapun. Bidadari emas tersenyum bangga. "Kau sudah siap untuk pelatihan tahap kedua?" Kalista menarik napas lega. "Tahap kedua? Apa itu?" Wajah bidadari emas berubah serius. "Kau harus belajar menghadapi bayangan." Angin berembus dingin. Harry menelan ludah. Kalista memegang tanda di tangannya erat. Karena dari kedalaman danau, kegelapan mulai bergerak lagi. Senja mulai turun di danau kayangan. Cahaya oranye lembut memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Hingga Harry lupa sejenak tentang bahaya yang mengintai. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Karena di balik kecantikan danau, ada sesuatu yang diam-diam bangkit. Kalista, yang masih kelelahan setelah pelatihan panjang, duduk di pinggir danau sambil merendam tangan dalam air jernih. Tanda di kulitnya kini memancarkan cahaya lembut, berbeda dari sebelumnya yang sering berdenyut tak stabil. Bidadari keperakan mendekatinya. "Perkembanganmu pesat, Kalista. Tapi kau harus ingat, semakin kuat cahaya dalam dirimu, semakin besar pula kegelapan yang tertarik padanya." Kalista menatap permukaan air yang tenang. "Aku merasa dia mengawasiku. Seperti ada bayangan yang mengikuti setiap gerakanku." "Itu bukan perasaan," jawab bidadari keperakan. "Itu kenyataan." Harry yang berdiri tak jauh dari mereka langsung menegang. "Maksudmu, makhluk itu keluar lagi?" Belum sempat bidadari itu menjawab, angin dingin berbisik dari arah hutan. Daun-daun bergesekan. Tapi suaranya tidak alami, lebih seperti desisan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Kalista berdiri spontan. "Kau dengar itu, Harry?" Harry mengangguk cepat. "Iya, dan itu bukan suara hewan." Bidadari emas muncul tiba-tiba. Sayapnya memancarkan cahaya kuat. "Bersiaplah!" Bayangan itu sedang menguji batas segel danau. Ia mencoba mencari celah melalui energi paling lemah, yaitu manusia. Harry terkejut. "Maksudnya aku?" Bidadari ungu mengangguk pelan. "Makhluk gelap selalu mencari jiwa yang tidak memiliki pelindung cahaya. Kau harus tetap dekat dengan Kalista, atau ia bisa mengambil bentuk ketakutanmu." Harry bergidik ngeri. Bentuk ketakutan? Sebelum ada yang sempat menjelaskan,
Suara berat bergema dari kejauhan. Penjaga, aku bisa merasakanmu. Kalista membeku. Suara itu sama seperti saat pertama kali muncul, merayap, menusuk, dan penuh kebencian. Air danau bergetar meski tidak ada angin. Cahaya 7 bidadari naik perlahan dari balik pepohonan, seperti pelindung. Namun kali ini, bayangan tidak muncul dari air, melainkan dari hutan. Sudut-sudut gelap di antara pepohonan seolah memanjang, membentuk sosok-sosok kecil seperti makhluk berekor panjang. Mata mereka merah membara, tubuhnya seperti kabut hitam yang berubah bentuk setiap detik. Harry memundurkan diri. Apa itu? Pecahan kegelapan? Jawab bidadari emas tegas. Mereka adalah serpihan jiwa sang makhluk. Dikirim untuk melemahkan Kalista sebelum ia siap. Makhluk-makhluk itu merayap, meluncur cepat di antara akar pohon, lalu berhenti hanya beberapa meter dari Kalista. Mereka bersuara lirih, seperti bisikan ribuan orang. Kau bukan penjaga. Kau hanya gadis lemah. Kalista menggigit bibir, mencoba menahan getar tubuhnya. Aku tidak akan takut, tapi pecahan kegelapan itu menyerang. Dalam sekejap, bidadari-bidadari melayang cepat, membentuk perisai cahaya. Namun salah satu dari makhluk itu berhasil menerobos dan melompat ke arah Kalista. Harry tanpa pikir panjang, langsung berdiri di depan Kalista, merentangkan tangan. Jangan sentuh dia! Makhluk itu menyentuh lengan Harry. Harry menjerit. Tubuhnya seperti diserap oleh bayangan yang membungkus lengannya. Kalista menatap dengan panik. Harry! Tanda di tangan Kalista menyala kuat spontan. Cahaya putih meledak dari telapak tangannya, memukul makhluk kegelapan itu hingga hancur menjadi asap. Harry jatuh tersandar. Wajahnya pucat. Kalista memeluknya. Kamu gak apa-apa? Harry mengangguk pelan, meski jelas ketakutan. Aku lihat sesuatu. Seperti mimpi buruk yang hidup. Bidadari emas turun mendekat. Wajahnya serius. Ini baru pecahan kecil. Jika Kalista tidak mempercepat pelatihannya, bayangan itu akan mengambil seluruh bentuknya. Kalista menggenggam tangan Harry erat. Aku tidak akan membiarkan kegelapan menyentuh kita lagi. Namun dari dalam hutan, mata merah lain mulai bermunculan. Pertanda bahwa kegelapan belum berhenti. Malam turun perlahan di Danau Kayangan. Namun kegelapan hari itu jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit yang biasanya dihiasi bintang, kini tertutup kabut hitam tipis. Seolah ada tirai gelap yang menggantung mengawasi setiap sudut hutan. Kalista duduk di dekat Harry yang masih memegangi lengannya. Bekas sentuhan bayangan tadi meninggalkan garis hitam samar, dingin seperti es. 7 bidadari melayang mengelilingi mereka, membentuk pelindung cahaya. Kita harus menjauh dari danau malam ini, ujar bidadari emas dengan nada serius. Kegelapan mengambil bentuk di sekeliling kita. Mereka tidak akan berhenti. Harry menatap Kalista khawatir. Apa segel danau melemah? Tidak, jawab bidadari perak. Justru karena Kalista mulai menguat, kegelapan panik dan mulai menyerang. Sebelum ia siap, Kalista menelan ludah. Berarti mereka takut atau terancam. Mereka takut padamu, kata bidadari ungu tegas. Dan ketakutan itulah yang membuat mereka agresif. Sebelum Kalista sempat merespons, suara gaung lembut terdengar dari tepian danau. Gemericik air berubah nyaring lalu hening-hening yang tidak alami. Harry merinding. Kenapa tiba-tiba sunyi banget? Sunyi itu pecah dalam 1 detik. Dari balik pepohonan, ratusan mata merah menyala serempak. Tubuh-tubuh kabut hitam menjalar turun dari batang pohon, bergerak seperti arus air gelap yang hidup. Mereka tidak lagi sekecil pecahan sebelumnya. Kini ukurannya setara manusia dewasa, membentuk wujud yang semakin jelas. Dia mempercepat prosesnya. Bisik bidadari biru. Pecahan bayangan itu mulai menyatu. Kalista berdiri, jantungnya berdetak keras. Kita harus bertindak. Jika mereka menyatu penuh, kita tidak akan bisa menahannya. Benar, kata bidadari emas. Dan hanya kau yang bisa menghentikan mereka. Kalista merasakan tubuhnya bergetar, namun ada keberanian baru yang mengalir. Ia memandang Harry yang mencoba berdiri meski masih lemah. Kamu pasti bisa, kata Harry pelan. Aku percaya. Keyakinan itu membuat tanda di tangan Kalista bersinar perlahan. Pecahan bayangan pertama melompat, mengayunkan lengannya yang berbentuk seperti sabit kabut. 7 bidadari langsung membentuk perisai, namun serangan makhluk itu begitu kuat hingga perisai bergetar keras. Bidadari keperakan berteriak, Kalista, fokuskan energi ke tanah, jangan ke udara. Kegelapan berasal dari bawah hutan. Kalista menutup mata, mengatur napas. Ia merasakan getaran bumi,
arus energi yang mengalir di bawah kakinya. Cahaya tanda di tangannya berubah dari putih terang menjadi biru kehijauan warna air danau. Ketika ia membuka mata, pancaran cahaya menyebar dari telapak kakinya, merambat ke tanah seperti aliran sungai bercahaya. Pecahan bayangan yang mendekat mendadak terpental. Tubuh mereka berasap seolah terbakar oleh cahaya lembut itu. Bidadari biru tersenyum bangga. Itu dia, kau mulai menguasainya. Namun, serangan belum berhenti. Dari balik bayangan terbesar muncul sosok lebih gelap, lebih pekat, seperti inti kegelapan itu sendiri. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya dua mata merah menyala yang memandang Kalista dengan kebencian yang dalam. Penjaga, kau tidak akan siap sebelum aku menelannya. Suara itu menggema ke seluruh hutan. Kalista menahan napas. Kakinya terasa lemas. Harry langsung meraih tangannya. Jangan takut, kamu nggak sendiri. Dengan genggaman itu, cahaya di tangan Kalista menyala lebih kuat, membentuk lingkaran pelindung yang lebih besar. Bidadari emas berteriak, Kalista, kau harus mengusir inti pecahan itu sebelum ia memanggil kegelapan utama. Kalista mengangguk. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Cahaya biru kehijauan memancar ke langit. Pecahan bayangan itu mengerang marah. Hutan bergetar. Dan malam itu, peperangan pertama Kalista sebagai penjaga danau benar-benar dimulai. Malam turun perlahan di tepi danau Kayangan. Angin berhembus lembut, tetapi suasananya justru terasa berat. Kalista duduk dekat permukaan air yang berkilau, memandang bias cahaya bulan yang tampak lebih pucat dari biasanya. Sejak kehilangan bulu sayap peraknya, ia merasa sebagian jiwanya hilang. Dan kini, bayangan kutukan yang dibisikkan para tetua bidadari mulai menghantuinya kembali. Harry berdiri tak jauh dari sana, menyandarkan tubuh pada batang pohon besar. Matanya mengawasi Kalista dengan cemas. Sejak peristiwa di gua batu itu, ia merasa Kalista semakin murung. Seakan ada beban lain yang belum ia ceritakan. Kalista, panggil Harry lembut. Kau sejak tadi diam. Apa yang mengganggumu? Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia mengulurkan tangannya ke air, menyentuh permukaan yang memantulkan wajahnya. Harry, ada hal yang belum kukatakan padamu. Harry melangkah mendekat. Katakan, apapun itu, aku akan membantumu. Kalista menarik napas panjang. Di kerajaan Kayangan ada legenda lama, legenda tentang kutukan air mata bidadari. Ia menunduk, jemarinya bergetar. Bidadari yang kehilangan sayapnya bukan hanya tak bisa kembali ke langit, tapi juga perlahan kehilangan wujud keabadiannya. Harry menatapnya tajam. Apa maksudmu? Kalista memejamkan mata. Air mata jatuh sendirian. Saat itu terjadi, danau yang tenang beriak pelan, seolah merespons air matanya. Jika aku terlalu lama di dunia manusia tanpa sayap, aku akan berubah. Bukan menjadi manusia, bukan menjadi makhluk langit, tapi menjadi roh terperangkap di antara keduanya. Harry terdiam. Dadanya serasa diremas. Kenapa baru sekarang kau bilang? Aku tidak ingin membuatmu takut. Jawab Kalista lirih. Aku pikir kita akan menemukan sayap itu sebelum waktuku habis. Tapi setelah kejadian kemarin, aku takut semuanya terlambat. Harry berlutut di sampingnya, memegang kedua bahunya. Dengarkan aku, kita sudah menempuh terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kita akan terus mencari siapa yang mencuri sayapmu dan menghentikan kutukan itu. Kau tidak akan berubah menjadi roh. Aku tidak akan membiarkannya. Kalista membuka mata, menatap Harry dengan tatapan yang samar antara harapan dan putus asa. Kau bilang mudah. Tapi kutukan ini sudah mulai bekerja, Harry. Apa tandanya? Tanya Harry cepat. Kalista mengangkat pergelangan tangannya. Ada garis tipis berwarna keperakan, seperti retakan kecil. Ini tubuhku mulai retak seperti kaca bulan. Ini tanda bahwa waktuku semakin sedikit. Harry mengepalkan tangan. Siapapun yang melakukan ini akan kutemukan. Namun tiba-tiba, air danau bergemuruh kecil. Cahaya kehijauan muncul dari dasar danau, lalu sebuah suara lembut namun tegas terdengar. Kalista. Keduanya tersentak. Dari dalam cahaya, naik sosok wanita bergaun air. Rambutnya mengalir seperti ombak, matanya bersinar seperti permukaan danau. Ia bukan manusia, bukan pula bidadari. Ia adalah penjaga danau Kayangan. Waktumu hampir habis, Putri Kalista, ucapnya lirih. Kutukan itu telah bangkit, tetapi ada satu cara untuk memutuskannya. Kalista bangkit berdiri. Apa itu? Tolong katakan. Penjaga danau menatap Harry dan Kalista bergantian. Kalian harus menemukan cermin bening Aruna.
artefak purba yang dapat memperlihatkan wajah asli pencuri sayapmu. Hanya dengan mengetahui siapa pelakunya, kutukan bisa dihentikan. Harry mengangguk mantap. Di mana kami bisa menemukannya? Penjaga danau menutup matanya lirih. Cermin itu berada di tempat yang paling berbahaya. Hutan kabut abadi. Kalista menelan ludah. Hutan itu tempat di mana banyak bidadari hilang. Penjaga danau mengangguk pelan. Tapi disitulah jawabanmu berada. Cahaya perlahan meredup. Sosok penjaga danau kembali tenggelam. Danau menjadi tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Harry berdiri, menatap Kalista penuh tekad. Kalau itu jalannya, kita akan pergi. Kalista meraih tangannya. Genggamannya lemah, sekaligus hangat. Harry, terima kasih. Harry mengangguk. Kita akan melawan kutukan ini bersama. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, perjalanan mereka menuju hutan kabut abadi pun dimulai. Hujan rintik turun saat Kalista dan Harry tiba di gerbang alami yang menandai batas hutan kabut abadi. Pepohonan di depan mereka menjulang tinggi, kulit batangnya hitam lembab, dan di antara celahnya mengalir kabut putih tebal yang bergerak seolah hidup. Udara di sekitar hutan berubah dingin. Dingin yang bukan hanya menggigit tubuh, tapi juga menyusup ke dalam hati. Harry menatap kabut itu dengan waspada. Ini lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Kalista mengangguk pelan. Wajahnya pucat, namun bukan hanya takut retakan keperakan di lengannya, kini tampak semakin jelas. Hutan ini terkenal karena satu hal, bisikannya. Mereka membentuk suara-suara yang menyesatkan siapapun yang masuk. Kalau begitu, jangan lepaskan tangan, kata Harry sambil menggenggam tangan Kalista erat. Aku tidak akan membiarkan kabut ini memisahkan kita. Kalista tersenyum kecil. Walau jelas, ia sedang berjuang melawan rasa sakit yang tak ia tunjukkan. Baik, ayo kita masuk. Mereka melangkah masuk. Langkah pertama masih terasa biasa. Namun ketika mereka mengambil langkah kedua, kabut langsung menutup pandangan mereka hingga hanya beberapa langkah ke depan yang terlihat. Suara seperti desir angin muncul di sekitar mereka. Namun, bukan angin biasa, itu suara bisikan. Harry, kembali Kalista. Waktumu hampir habis. Suara itu datang dari segala arah, lembut, memikat, tetapi mengandung ancaman halus. Harry meremas tangan Kalista. Jangan dengarkan, itu bukan suara manusia. Kalista mengangguk. Meski sorot matanya sempat goyah. Semakin dalam mereka melangkah, semakin banyak suara muncul. Kadang terdengar seperti anak kecil menangis, kadang seperti suara wanita memanggil, kadang seperti gemericik langkah tepat di belakang mereka. Namun ketika mereka menoleh, tak ada siapapun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut berputar membentuk dinding memisahkan mereka. Genggaman tangan mereka terlepas. Kalista, teriak Harry. Harry, aku di sini, jawab Kalista, panik. Namun kabut memutar suara mereka, membuatnya terdengar seperti datang dari berbagai arah. Kalista memeluk dirinya sendiri. Ketakutan. Tidak, ini jebakan suara. Harry mencoba menerobos kabut. Tetapi setiap langkah membuat suara Kalista terdengar semakin jauh. Kalista, tetap bicara. Aku di sini. Jangan pergi. Kalista menjerit, tetapi suaranya terdengar terputus-putus, seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Kabut lalu membentuk sosok samar di depan Kalista, siluet seorang pria. Suaranya mirip sekali dengan Harry. Kalista, aku di sini. Ikuti aku. Kalista goyah. Agak Heidi. Namun sebelum ia sempat mendekat, sebuah cahaya hangat muncul dari kalung kecil di lehernya, kalung pemberian Raja Kayangan. Cahaya itu menembus kabut, membuat siluet palsu itu meliuk lalu lenyap dengan erangan marah. Kalista terengah. Itu bukan Harry, itu kabut. Di sisi lain, Harry bertarung dengan hal yang sama. Bayangan Kalista muncul di depannya, menangis meminta pertolongan. Namun Harry menyadari sesuatu, bayangan itu tidak memiliki retakan keperakan seperti Kalista yang asli. Kau bukan Kalista, tegasnya. Ia menepis kabut itu dengan ranting bercahaya yang ia temukan di tanah ranting. Itu memancarkan cahaya biru lembut. Ketika disentuhnya, bayangan itu pun hancur seperti asap ditiup angin. Setelah beberapa menit teror yang panjang, cahaya dari kalung Kalista dan ranting bercahaya Harry saling menarik satu sama lain. Kabut pun terbelah, mempertemukan mereka kembali. Harry langsung memeluk Kalista erat. Kau tidak terluka? Kalista menggeleng, meski tubuhnya gemetar. Tidak, tapi kita harus cepat, Harry. Kutukan ini semakin kuat. Aku bisa merasakannya. Harry menatap ke depan. Kabut semakin tipis.
menampakkan sebuah jalan kecil menuju pusat hutan. Cermin bening Aruna pasti berada di sana, katanya mantap. Kalista mengangguk. Dan kita harus menemukannya sebelum waktuku habis. Mereka melanjutkan langkah semakin dalam menuju rahasia yang telah lama dijaga hutan kabut abadi. Setelah berjalan hampir 1 jam melalui kabut yang mulai menipis, Kalista dan Harry akhirnya tiba di sebuah dataran kecil di tengah hutan. Di sana, pepohonan menjauh seperti memberi ruang bagi sebuah batu besar berbentuk lingkaran. Di atas permukaan batu itu, berdiri sebuah cermin setinggi manusia. Bingkainya terbuat dari kristal bening yang memancarkan cahaya lembut. Kalista tertegun. Itu cermin bening Aruna. Harry menatapnya dengan kagum. Akhirnya kita menemukannya. Namun, suasana di sekitar cermin terasa berbeda tenang, tapi menyimpan ketegangan. Angin berhenti berembus, bahkan burang-burang di hutan pun seolah menahan suara. Kalista melangkah maju dengan hati-hati. Retakan keperakan di lengannya kini tampak makin jelas, seolah tubuhnya sedang mengingatkan bahwa waktunya semakin sedikit. Harry menahan lengannya. Apa kau yakin sudah siap melihatnya? Kalista menatap Harry. Senyumnya lemah, namun tegas. Jika aku tidak melihat wajah pencuri sayapku sekarang, kutukan ini akan selesai sebelum kita sempat kembali. Harry akhirnya mengangguk. Kalista berdiri tepat di depan cermin. Permukaan cermin itu tampak seperti air yang sangat bening, tidak memantulkan apapun. Bahkan bayangan mereka sendiri, seolah tak mengenal konsep pantulan. Kalista menarik napas panjang. Cermin Aruna, tunjukkan kebenaran yang tersembunyi di balik waktu. Cahaya lembut muncul, menyebar melalui permukaan cermin. Air kaca itu mulai bergetar, lalu perlahan-lahan menampilkan bayangan. Bukan Kalista, bukan Harry. Seseorang yang lain, sosok seorang wanita berbaju putih keperakan. Dengan mata tajam dan raut wajah yang menyimpan kebencian mendalam, Kalista menutup mulutnya. Terkejut. Harumi, suaranya hampir tidak keluar. Harry menatap cermin itu dengan kening berkerut. Siapa dia? Kalista menelan ludah keras. Harumi, saudari bidadari dari kayangan. Dulu kami sangat dekat, tapi dia selalu merasa iri karena aku terpilih menjadi pewaris penjaga danau kayangan. Cermin memperlihatkan adegan lanjutan Harumi berjalan mengendap di kamar langit. Kalista mengambil bulu sayap perak dari tempat penyimpanan suci. Air mata keserakahan tampak jelas di mata perempuan itu. Dia mencurinya, bisik Kalista hancur. Harumi yang menyebabkan semua ini. Harumi yang membuatku jatuh ke dunia manusia. Harry mengepalkan tangan. Kenapa dia melakukannya? Cermin bergerak lagi memperlihatkan Harumi berbicara sendiri dalam kemarahan. Selama Kalista menjadi pewaris, aku tak pernah dianggap. Kini, dia akan hilang dari kayangan. Dan aku yang akan menggantikannya. Kalista Tehjiang, hatinya terasa perih. Dia ingin posisiku. Dia ingin aku menghilang selamanya. Harry menghela napas berat. Jadi, ini bukan kecelakaan. Ini pengkhianatan. Cahaya cermin memudar. Permukaan kembali menjadi bening dan hening. Kalista menunduk. Bahunya gemetar. Aku tidak pernah menyangka Harumi sejauh ini membenciku. Harry meraih bahunya lembut. Kalista, kau tidak sendirian. Kita sudah tahu siapa pelakunya. Sekarang, kita hanya perlu menemukan Harumi dan merebut kembali sayapmu. Namun, sebelum mereka melangkah pergi, cermin itu kembali bersinar tiba-tiba. Cahaya itu memanjang, membentuk sosok samar seperti bayangan yang bergerak. Sosok itu mulai berbicara. Kalista tersentak. Itu suaranya. Suara itu adalah suara Harumi dingin, tajam, dan penuh kemarahan. Kau mungkin sudah mengetahui kebenaran, kata suara itu. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Sayapmu sudah berada di tanganku, dan kutukanmu hampir selesai. Kau tidak akan pernah kembali ke kayangan. Cahaya cermin bergetar keras, lalu pecah menjadi serpihan cahaya kecil yang hilang ditelan angin. Kalista berdiri terpaku. Harry menatapnya dengan tekad membara. Kalista, kita harus kembali ke danau kayangan. Harumi sudah menantimu dan ini belum berakhir. Kalista mengangguk perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Ya, aku akan menghadapi Harumi. Untuk terakhir kalinya, mereka pun meninggalkan hutan kabut abadi. Dengan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada kabut manapun. Perjalanan keluar dari hutan kabut abadi ternyata lebih cepat daripada saat masuk. Cahaya cermin Aruna yang telah pecah meninggalkan jejak samar yang seolah memandu langkah Kalista dan Harry menuju tepi hutan. Namun,
Setelah tiba di luar kabut, suasana tidak lagi sama seperti sebelumnya. Langit yang biasanya biru cerah, kini tertutup awan kelabu. Angin berhembus lebih dingin, membawa aroma yang Kalista kenali, dengan pasti aroma kayangan yang terluka. Danau kayangan di kejauhan tampak kehilangan kilaunya. Airnya tidak lagi berkilau bening, melainkan tampak gelap, seolah sedang berduka. Ini bukan pertanda baik, ujar Kalista pelan. Harry menatap sekeliling dengan cemas. Harumi pasti melakukan sesuatu saat kita pergi. Kalista mengangguk. Dia sudah mengetahui bahwa aku menemukan kebenarannya, dan dia tidak akan tinggal diam. Retakan keperakan di tubuh Kalista kini semakin menyebar hingga pundaknya. Setiap gerakan membuatnya meringis kecil. Harry melihat itu, namun ia tidak ingin membebani Kalista dengan kekhawatirannya. Kita harus cepat, katanya. Ketika mereka tiba di tepi danau kayangan, penjaga danau kembali muncul. Namun berbeda dari sebelumnya. Wujudnya kini tampak lebih redup. Cahaya yang biasanya mengalir dari gaunnya terlihat meredup seperti lilin yang hampir padam. Kutori Kalista! Suaranya terdengar lebih pelan. Kayangan merasakan kebenaran yang kau lihat di cermin Aruna. Danau ini tersakiti oleh pengkhianatan Harumi. Kalista menunduk sedih. Penjaga, kami sudah melihat semuanya. Harumi mencuri sayapku. Dia ingin menghancurkanku agar menggantikan posisiku. Penjaga danau menatap Kalista lama. Harumi selalu memiliki hati yang tidak stabil. Tapi aku tak menyangka kebenciannya sedalam ini. Ia lalu menatap retakan di tubuh Kalista. Kutukanmu semakin cepat. Harry maju selangkah. Kami datang untuk meminta bantuan. Bagaimana cara menghadapi Harumi? Penjaga danau menghela napas panjang. Harumi kini membawa sayapmu ke tempat terlarang. Puncak Arasi Perak. Tidak sembarang makhluk bisa masuk ke sana. Itu adalah tempat di mana energi kayangan paling kuat, tapi juga paling berbahaya. Kalista tampak terkejut. Tapi puncak Arasi hanya bisa dibuka oleh pewaris yang sah, atau oleh seseorang yang mencuri energi pewaris. Lanjut penjaga danau. Harumi memanfaatkan sayapmu untuk menyalakan gerbang menuju puncak Arasi. Dia ingin mengklaim tahtamu sebelum kau sempat kembali. Harry mengepalkan tangan. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Kami akan pergi sekarang. Namun penjaga danau menggeleng pelan. Tidak semudah itu, Harry. Untuk mencapai puncak Arasi Perak, kalian harus melewati gerbang Aurora yang terletak di dasar danau Karista Tasenggang. Dasar danau, tapi energi di sana sangat kuat. Bahkan bidadari sekalipun bisa kehilangan kesadaran. Penjaga danau mengangkat tangan, menampakkan bola kecil berwarna biru kehijauan. Ini adalah inti cahaya danau. Dengan ini, kalian bisa berjalan di dalam air tanpa terhimpit oleh tekanan kayangan. Ia menyerahkannya kepada Kalista. Kalista memegangnya erat. Terima kasih, penjaga. Namun sebelum mereka masuk ke danau, penjaga berhenti dan menatap Kalista dalam-dalam. Kalista, kau harus tahu sesuatu. Saat kau memasuki gerbang Aurora, energi kayangan akan bereaksi terhadap kutukanmu. Jika tubuhmu tidak kuat, retakanmu mungkin semakin cepat. Harry langsung menoleh dengan cemas. Apa tidak ada cara lain? Penjaga menggeleng sedih. Tidak ada jalan aman untuk menghadapi pengkhianatan sekuat ini. Kalista, meski ketakutan jelas di matanya, mengangguk mantap. Tidak apa, aku harus melakukannya. Jika aku tidak menghentikan Harumi sekarang, dunia kayangan dan dunia manusia bisa hancur bersamaan. Harry memegang tangannya. Genggamannya hangat dan tegas. Kalau begitu, kita lakukan bersama. Penjaga danau menenggelamkan tubuhnya kembali ke air, membuka pusaran kecil yang bersinar. Gerbang Aurora mulai terbuka. Kalista dan Harry berdiri di tepi pusaran itu. Ini jalan ke puncak Arasi Perak, kata Kalista. Dan di sanalah Harumi menunggu. Dengan tekad yang membara, mereka melangkah masuk ke dalam cahaya air biru yang berputar. Memulai perjalanan menuju konfrontasi yang telah lama tertunda. Tubuh Kalista dan Harry terhisap masuk ke pusaran air biru yang berputar pelan. Namun bukannya merasa tenggelam, mereka justru seolah melayang di dalam air yang hangat dan lembut. Inti cahaya danau yang dipegang Kalista memancarkan kilau hijau kebiruan, membentuk gelembung pelindung di sekitar mereka. Nafas mereka tetap stabil, seolah mereka sedang berjalan di udara. Ini luar biasa, gumam Harry pelan sambil memandangi ikan-ikan perak yang berenang melewati mereka. Kalista tersenyum tipis, meski retakan keperakan di lengannya semakin jelas. Inilah dunia bawah danau kayangan, tempat yang hanya dikunjungi bidadari untuk urusan suci. Aku tidak pernah menyangka akan kembali ke sini dalam keadaan seperti ini.
Di sekeliling mereka, cahaya-cahaya kecil berenang seperti kunang-kunang air, menuntun jalan menuju dasar. Semakin ke bawah mereka bergerak, suasana berubah. Warna biru cerah perlahan menjadi ungu gelap. Dasar danau tampak hidup seolah bernafas. Permukaan tanahnya bergerak pelan, seperti dada yang naik turun, memancarkan energi tua dan kuat. Harry menelan ludah. Jadi, dasar danau benar-benar bernapas. Kalista mengangguk. Danau Kayangan adalah makhluk hidup yang sangat tua. Ia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia langit. Ketika sayapku dicuri, detak napasnya pun terganggu. Suara gemuruh lembut muncul dari arah bawah, membuat air bergetar. Tiba-tiba, sebuah makhluk besar muncul dari balik batu-batu ungu. Tubuhnya seperti ikan pari raksasa, tapi dengan 3 pasang mata yang bersinar biru. Sayap siripnya mengeluarkan cahaya lembut, membuat air berpendar setiap kali ia bergerak. Harry mundur setapak. Apa itu? Kalista menarik napas panjang. Itu adalah penjaga gerbang Aurora. Aralune? Ia adalah penjaga terakhir sebelum pintu menuju puncak Arasi Perak. Aralune mendekat dengan gerakan lambat. Namun auranya membuat air bergetar. Dari tubuhnya mengalir suara yang terdengar langsung di dalam kepala mereka. Kalista, pewaris sayap perak, mengapa kau kembali dalam keadaan terpecah? Kalista menatap makhluk itu dengan hormat. Sayapku dicuri oleh Harumi. Kami datang untuk mengambilnya kembali dan menghentikan dia membuka Arasi Perak. Makhluk itu melayang mengitari Kalista, memperhatikan retakan yang menyebar di tubuhnya. Cahaya di matanya meredup, seolah bersedih. Kutukan itu telah menembus inti auramu. Jika kau melanjutkan perjalanan, tubuhmu bisa pecah sebelum waktu. Harry spontan berdiri di depan Kalista. Tidak ada pilihan lain. Dia harus kembali. Harumi akan menghancurkan Kayangan jika tidak dihentikan. Aralune berhenti, menatap Harry lama seolah menilai hatinya. Kau manusia, namun auramu terbakar terang. Keberanianmu jarang ditemukan. Kalista menghela napas. Aralune, kami tidak datang untuk meminta jalan mudah. Kami hanya meminta izin untuk lewat. Makhluk itu terdiam. Lalu perlahan, ia mengangkat salah satu sirip bercahayanya. Dari celah dasar danau, sebuah lingkaran cahaya mulai terbuka. Cahaya ini berbeda, bukan biru, bukan hijau, tapi warna aurora yang bergerak bergelombang, ungu, pink, biru, dan putih. Ini adalah gerbang aurora, ujar Aralune. Sekali kalian masuk, tidak ada jalan kembali selain maju. Harry menatap cahaya itu dengan tatapan penuh tekad. Kami sudah siap. Namun sebelum mereka melangkah, Aralune memberi pesan terakhir. Kalista, jika retakan di tubuhmu mencapai jantung auramu, kau tidak hanya kehilangan nyawa, kau akan hilang dari semua dimensi. Tidak ada yang akan mengingatmu. Kalista tekjil Harry menatapnya dengan ngeri. Kalista, jangan! Kalista memegang tangan Harry. Senyumnya lembut, namun penuh keberanian. Harry, aku sudah siap dengan risikonya. Aku tidak akan membiarkan Harumi menghancurkan dunia yang kucintai. Harry menggenggam tangannya makin erat, seolah berusaha menguatkannya. Kalau begitu, aku akan bersamamu sampai akhir. Cahaya gerbang Aurora memancar, membuat air di sekitar mereka bergetar seperti ribuan lonceng halus. Kalista memeluk inti cahaya danau, dan bersama Harry, ia melangkah masuk ke dalam pancaran aurora. Saat mereka memasuki gerbang, dunia di sekitar berubah menjadi gelombang cahaya berwarna-warni, seolah langit, daratan, dan air melebur menjadi satu. Mereka kini berada dalam perjalanan menuju puncak Arasi Perak, tempat Harumi menunggu dengan ambisi yang bisa meruntuhkan Kayangan. Cahaya aurora yang menyelimuti Kalista dan Harry perlahan memudar. Langkah mereka terasa ringan ketika kaki akhirnya menginjak sebuah permukaan keras yang berkilau seperti kristal. Mereka telah keluar dari gerbang. Pandangan pertama yang terlihat membuat keduanya terdiam. Mereka berada di sebuah dataran luas yang seluruh permukaannya terbuat dari perak murni. Permukaan tanah memantulkan cahaya aurora yang turun dari langit, membuat seluruh tempat itu tampak seperti istana yang mengambang di antara bintang. Di kejauhan, sebuah menara raksasa berdiri tegak menjulang tinggi hingga seolah menusuk langit. Menara itu berputar perlahan, seakan hidup. Kalista menatapnya tajam. Itu puncak Arasi Perak. Harry mengangguk, menelan rasa takjub yang bercampur ketegangan. Dan Harumi pasti ada di sana. Namun sebelum mereka melangkah maju, angin dingin berhembus kencang, membuat Kalista menahan sakit di lengannya. Retakan keperakan kini mencapai dada dan lehernya.
Setiap langkah terasa berat, seperti tubuhnya mulai menolak keberadaan di dunia kayangan. Harry melihat itu. Kalista, kalau keadaanmu makin parah, kita harus... Kalista menggeleng tegas. Tidak, Harumi semakin kuat setiap detik. Kalau kita berhenti sekarang, semuanya akan terlambat. Meski cemas, Harry menurut. Mereka mulai berjalan menuju menara. Tapi semakin dekat mereka mendekat, semakin jelas bahwa sesuatu tidak wajar. Sinar dari menara itu tidak stabil. Terkadang terang benderang, terkadang redup. Seolah energi yang menopangnya sedang kacau. Suara seperti gema ribuan bisikan mengalun dari dalamnya, suara energi kayangan yang tersiksa. Ketika mereka hanya tinggal beberapa meter dari pintu masuk menara, sebuah bayangan panjang muncul dari dalam. Langkahnya pelan, namun auranya sangat kuat. Cahaya perak di sekitar bergetar seolah takut. Sosok itu muncul. Harry menegang. Kalista berhenti. Harumi, bisik Kalista. Harumi melangkah keluar dengan elegan. Wajahnya cantik, tetapi matanya bukan lagi mata seorang bidadari. Mereka berkilau tajam seperti kristal retak. Di punggungnya, sepasang sayap perak. Sayap Kalista terbentang sempurna, memancarkan cahaya yang luar biasa kuat. Namun cahaya itu bukan cahaya suci. Cahaya itu tampak liar, tidak stabil, dan penuh kemarahan. Kalista! Suara Harumi terdengar tenang. Akhirnya, kau datang. Kalista menggenggam dadanya yang semakin sakit. Harumi, kembalikan sayapku. Ini sudah terlalu jauh. Harumi tersenyum miring. Terlalu jauh? Tidak, justru baru dimulai. Kau, pewaris yang dipilih kayangan, sementara aku selalu berada di bayang-bayangmu. Selalu dibandingkan, selalu lebih rendah. Harry maju selangkah. Itu bukan alasan untuk mengkhianati kayangan. Harumi menatap Harry dengan dingin. Manusia seperti kau berani menilai aku? Kau bahkan tidak mengerti arti kekuatan. Ia mengangkat tangannya, dan lantai perak di sekitar mereka bergelombang seperti air. Energi kayangan keluar dari tubuh Harumi dengan liar, menghantam udara, hingga angin berputar-putar di sekitar mereka. Kalista terhuyung. Harry segera menangkapnya. Kalista! Kalista! Serunya cemas. Kalista mendorong dirinya untuk berdiri. Harumi, kalau kau terus memakai sayap itu seperti ini, kau akan menghancurkan kayangan. Biarkan hancur, Harumi berteriak. Suaranya mengguncang seluruh dataran perak. Kalau kayangan tidak memilihku, maka kayangan tidak pantas ada. Energinya kembali mengamuk, membuat retakan besar muncul di tanah. Cahaya menara puncak Arasi meredup, seolah kehabisan energi. Kalista menatap Harumi dengan mata berkaca-kaca. Harumi, kita dulu seperti saudara. Mengapa kau melakukan semua ini? Wajah Harumi tampak terguncang sesaat. Karena aku selalu mencintaimu sebagai kakak, tapi kayangan selalu menjauhkanmu dariku. Kau selalu disanjung, aku selalu terlupakan. Dan saat sayapmu dipilih sebagai pewaris, itu adalah akhir kesabaranku. Kalista Tekjiang hatinya hancur. Harry mengepalkan tangan. Kalau begitu, kau tidak meninggalkan kami pilihan lain. Harumi tersenyum kejam. Benar, tidak ada pilihan lain. Ia mengangkat kedua tangannya. Sayap perak Kalista bersinar terang, terlalu terang. Energi itu mulai membentuk badai perak di sekitar mereka. Bersiaplah Kalista, dunia kayangan akan tunduk padaku. Kalista berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar parah. Tidak Harumi, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan segalanya. Badai perak menggulung langit, pertarungan yang menentukan nasib kayangan akhirnya dimulai. Langit di atas danau 7 bidadari berubah menjadi merah keemasan saat Kalista berdiri di tengah lingkaran cahaya. Air danau bergelombang lembut, namun di dasar air yang jernih terlihat seperti ada pusaran besar seolah menunggu sesuatu atau seseorang untuk membangkitkannya. Harry berdiri tak jauh dari Kalista, wajahnya tegas, namun gugup. Meski dadanya penuh ketakutan, ia tak mau pergi. Kalau apapun yang terjadi nanti membuatmu hilang, aku gak akan biarin, katanya dengan suara serak. Kalista menatapnya lembut. Harry, aku harus selesaikan ini. Kalau tidak, danau akan berubah menjadi gerbang kehancuran. Kutukan itu sudah bangun. Para bidadari mulai terbang membentuk formasi melingkar di langit. Sayap mereka menyala seperti serpihan cahaya. Pemimpin bidadari, Arsena, turun mendekat. Kalista, kau sudah siap? Malam ini, darah penjaga pertama dalam dirimu akan terbangun sepenuhnya. Kau akan memutus kutukan yang sudah mengikat tempat ini selama 1000 tahun.
Kalista mengangguk meski tangannya dingin. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia merasa seluruh hutan bisa mendengarnya. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik pepohonan muncul sosok besar berbalut asap hitam raksasa, penjaga terkutuk. Makhluk yang dulu berkhianat pada para bidadari dan ingin merebut kekuatan danau demi dirinya sendiri. Suaranya bergema seperti dua gunung yang bertabrakan. Kalista. Akhirnya, keturunan terakhir penjaga muncul. Serahkan kekuatanmu, maka dunia ini akan jadi hunianku. Air danau mendidih. Pohon-pohon merunduk tertiup angin gelap. Harry spontan berdiri di depan Kalista, mencoba melindungi meski tubuhnya bergetar. Kalau mau sentuh dia, lewatin aku dulu. Raksasa itu tertawa keras. Manusia kecil, keberanianmu sia-sia. Namun sebelum makhluk itu bergerak, Kalista melangkah maju. Cahaya lembut memancar dari telapak tangannya. Semua keraguan yang selama ini menghantuinya hilang, digantikan keyakinan kuat. Seperti suara masa lalu para penjaga pertama yang hidup dalam darahnya. Aku bukan lagi gadis desa biasa, ucapnya tegas. Aku penjaga danau kayangan. Arsena mengangkat tongkat cahaya. Kalista, waktunya. 7 bidadari mengarahkan cahaya mereka ke tubuh Kalista. Cahaya itu menyatu, membentuk aura keemasan di sekelilingnya. Dari dalam danau, muncul air yang membentuk pusaran dan terangkat tinggi ke langit. Raksasa itu meraung. Kalista memejamkan mata, fokus pada suara hutan dan air yang telah memanggilnya sejak awal. Kutukan yang terikat pada danau kayangan, lepaskan! Cahaya keemasan meledak, gelombang energi menyapu seluruh hutan. Asap hitam dari tubuh raksasa itu pecah satu persatu. Ia berteriak, marah sekaligus takut. Tidak, kekuatan itu milikku. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam beberapa detik, raksasa itu meledak menjadi debu cahaya hitam yang segera menghilang tertiup angin. Hutan kembali tenang. Air danau berhenti berputar dan menjadi jernih lagi, bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Bidadari-bidadari menunduk memberi hormat. Kalista, ucap Arsena, kau telah memutus kutukan yang mengikat tempat ini selama 1000 tahun. Kau adalah penjaga sejati Kalista Teh Jiang. Hampir tidak percaya. Harry berlari menghampirinya, memeluknya erat. Kamu luar biasa, Liz. Kalista tersenyum. Dan aku tidak akan bisa tanpa kamu. Namun jauh di dasar danau, sesuatu masih bergerak pelan, seolah belum semua rahasia terungkap. Fajar baru menyapu langit, meninggalkan warna jingga yang memantul indah di permukaan danau 7 bidadari. Semalam adalah malam yang akan dikenang oleh seluruh makhluk penghuni hutan kayangan. Kutukan yang mengikat danau selama 1000 tahun akhirnya musnah, dan Kalista berdiri sebagai penjaga baru. Namun pagi itu, Kalista merasa ada sesuatu yang masih bergetar di dalam dirinya. Bukan ketakutan, tapi kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Seolah-olah danau sedang berbicara langsung ke jiwanya. Arsena, pemimpin bidadari, mendarat dengan anggun di samping Kalista. Kau sudah melakukan sesuatu yang besar, Kalista. Tetapi perjalananmu sebagai penjaga baru barulah dimulai. Kalista menatapnya resah. Raksasa itu sudah hilang, tapi aku masih merasakan gerakan di dalam danau. Apa itu bagian dari takdirku? Arsena tersenyum lembut. Tidak semua gerakan berarti ancaman. Kadang itu adalah napas baru. Danau telah hidup kembali bebas, bersih, dan murni. Ia sedang menyesuaikan diri setelah 1000 tahun terbelenggu. Harry mendekat, memegang tangan Kalista. Apa itu berarti? Kamu harus tinggal di sini selamanya? Pertanyaan itu menusuk jantung Kalista. Ia menatap hutan, desa jauh di balik pepohonan, dan wajah Harry yang penuh harap, namun takut kehilangan. Arsena ikut menatap Harry. Penjaga tidak harus meninggalkan dunia manusia. Ia hanya harus menjaga keseimbangan. Kalista akan bebas pergi dan pulang. Yang penting, ia tetap mendengar suara danau. Kalista menggela. Napas lega. Berarti aku tidak harus hidup terpisah dari semuanya. Tentu tidak, sahut Arsena. Kehadiran seseorang yang kamu sayangi justru membuatmu lebih kuat. Wajah Harry memerah, tapi matanya berbinar. Para bidadari kemudian membentuk lingkaran di atas air. Cahaya putih turun dari langit, menyelimuti Kalista. Dalam sekejap, pakaian Kalista berubah menjadi gaun penjaga dengan motif air dan daun. Di punggungnya muncul tanda cahaya berbentuk sayap. Bukan sayap yang nyata, tetapi simbol kekuatan. Mulai detik ini, ucap Arsena lantang, kau adalah penjaga danau kayangan, pewaris cahaya para bidadari, pelindung keseimbangan hutan dan dunia manusia. Air danau bersinar sebagai persetujuan. Dari permukaan air, muncul 7 bunga biru yang mekar perlahan.
simbol bahwa danau menerima penjaga baru. Kalista merasa hangat. Aku akan menjaga tempat ini dengan seluruh hatiku. Harry menatap Kalista dengan bangga. Dan aku akan selalu ada untukmu. Mungkin aku bukan penjaga hutan, tapi aku bisa pastikan kamu gak pernah menghadapi apapun sendirian. Arsena tersenyum. Hubungan kalian berdua adalah kekuatan. Peliharalah. Bidadari-bidadari perlahan terbang naik ke langit. Satu persatu mereka menghilang dalam cahaya lembut. Kembali ke dunia kayangan. Arsena adalah yang terakhir. Jika suatu saat danau memanggilmu lagi, ikutilah. Kau sudah terikat oleh cahaya, Kalista. Terima kasih untuk semuanya, ucap Kalista saat semua cahaya memudar. Danau kembali tenang. Kalista memandang refleksi dirinya di air. Bukan lagi gadis desa biasa, tapi penjaga yang terpilih. Harry berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Hutan kayangan berbisik lembut, seakan menyambut penjaga baru yang akan memastikan kedamaian berlangsung lama. Dan begitulah, legenda Danau Tujuh Bidadari berakhir. Bukan dengan perpisahan, tetapi dengan kelahiran harapan baru. Kalista, sang penjaga, dan Harry, sahabat sekaligus kekuatan hatinya, melangkah pulang. Namun, hutan selalu memiliki cerita baru untuk dimulai.